Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan kita mengambil judul Bahasa Tubuh Alat Damai Sejahteramu. Gestur atau bahasa tubuh adalah salah satu cara yang ditunjukkan dalam komunikasi nonverbal atau komunikasi bukan perkataan. Setiap orang yang berkomunikasi akan melakukan dua hal, yaitu mengeluarkan kata-kata dan memperlihatkan bahasa tubuh. Saat marah, ada yang matanya sampai melotot. Ada yang hanya diam menahan amarah. Saat bersedih, ada yang menutup mata. Ada yang menangis. Dan ada pula yang mengurung diri. Saat perasaan senang, mata terlihat berbinar. Mulut penuh senyuman. Dan sampai terguncang-guncang pundaknya sambil tertawa. Tapi jangan sampai salah mengerti antara senyuman tulus dengan senyuman sinis serta senyuman kepahitan. Karena kalau salah menangkap, artinya bisa menambah permasalahan. Dalam kehidupan orang percaya, termasuk dalam kehidupan berkeluarga, tidak jarang terjadi kesalahmengertian dalam membangun kehidupan bersama sebagai umat Tuhan. Bahkan bisa juga muncul konflik antar anggota, seperti yang terjadi di jemaat Efesus. Rasul Paulus dalam suratnya yang ditunjukkan kepada jemaat Efesus mengingatkan kembali kekayaan orang Kristen di dalam Kristus. Tuhan Allah membuat kita kaya di dalam Kristus. Di dalamnya kita telah menerima berkat sebagai umat pilihan dan menerima kehidupan kekal. Hal yang penting perlu kita lakukan adalah memelihara kekayaan Kristus melalui kesalehan, kesucian, kesatuan, keharmonisan sebagai umat Tuhan. Hal memelihara kekayaan Kristus ini disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32. Ada beberapa nasihat di dalamnya. Di antaranya 4 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, membuang dusta. Ayat 25. Paulus menghendaki anggota jemaat berusaha saling mengatakan kebenaran satu dengan yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Jika kita mau hidup sebagai anggota, maka yang harus dilakukan adalah membuang dusta dan menjunjung kejujuran. Tanpa kejujuran akan mengakibatkan kehancuran. Sama halnya dengan keluarga. Setiap anggotanya harus jujur. Sekalipun untuk berlaku jujur kadang berisiko. Akan tetapi jauh lebih berisiko dan berakibat fatal jika keluarga saling mendustai. Kejujuran adalah salah satu dasar pernikahan agar tetap sehat dan kuat. Orang yang berlaku jujur akan terlihat dari cara mereka terbuka terhadap anggota keluarga. Kedua, marah. Ayat 26. Rasul Paulus mengatakan bahwa marah itu wajar jika dilakukan dengan dasar yang benar dan untuk tujuan yang benar. Menjadi tidak wajar kalau segala sesuatu yang terjadi di luar keinginannya mengakibatkan marah dan menjadi pemarah. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tahu-tahu emosi meledak dan marah-marah. Kalau hal ini sering terjadi, akan mengakibatkan luka batin bagi siapapun. Senada dengan hal itu, seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 4 ayat 4, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ketiga, perkataan yang baik. Ayat 29. Ungkapan logos sapros diterjemahkan sebagai perkataan kotor. Kata ini digunakan untuk segala macam perkataan yang tidak berguna. Bukan hanya kutukan atau umpatan. Bukan saja guruan yang mesum atau kurang ajar. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi orang lain jangan dilakukan karena tidak mendatangkan berkat.
Setiap pasangan harus terus belajar untuk berkata dengan penuh kelembutan dan cinta kasih. Kata-kata yang mengoreksi tanpa menghakimi, yang mendorong tanpa memaksa, yang mengarahkan tanpa menggurui. Bahkan dengan sekedar mengucapkan salam dan menanyakan kabar itu pun sudah sangat bernilai bagi anggota keluarga. Keempat, keramahan. Ayat 32. Keramahan berhubungan dengan sikap dan tindakan yang terbuka kepada siapapun, disertai dengan penuh cinta kasih. Apalagi itu kepada keluarga. Rasul Paulus mengatakan bahwa kehidupan bersama harus selalu dengan sikap yang ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, karena disitulah wujud dari keluarga Allah. Melalui keempat hal tersebut, kita menjadi ingat bahwa kejujuran, menahan marah, perkataan yang baik, keramahan adalah hal yang harus diusahakan dalam kehidupan keluarga. Sekaligus kita perlu mengingat bahasa tubuh yang harus kita tunjukkan bersama dengan perkataan yang membangun. Memeluk, tepukan di pundak, tangan terbuka, senyuman dan keceriaan adalah beberapa dari berjuta bahasa tubuh yang menyertai kita tak kala kita berusaha menghadirkan damai sejahtera dalam keluarga. Amin. Marilah sekarang kita berdoa syafaat dan berdoa penutup. Ya Tuhan, Allah yang Maha Besar, kami menghadap Tuhan pada saat ini dengan mengucapkan rasa syukur atas kesempatan hidup pemberian Tuhan, atas berkat-berkat pertolongan Tuhan, atas kekuatan dan kesehatan yang memampukan kami menghadap hadirat-Mu, dan atas kesempatan memasuki masa bulan keluarga dalam kegiatan di gereja kami, GKJ Ebenezer. Sungguh kami tidak dapat mengungkapkan dengan kata-kata betapa besar kasih yang Engkau limpahkan kepada kami, anak-anak-Mu yang penuh dosa ini. Kami telah lama mengenal ajaran kasih yang Tuhan sampaikan kepada kami lewat firman-Mu. Kami telah tahu lama bahwa kami harus tetap bersikap kasih kepada pasangan, anak, cucu, menantu, keluarga besar, dan siapapun yang kami temui. Namun, seringkali dan bahkan selalu kami lupakan itu semua. Kami marah, ingin menang sendiri, memaksa lawan bicara kami untuk memahami bahwa kamilah yang penting, yang benar, dan harus dimaklumi. Ampuni kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Betapa kami masih terus dikuasai oleh dosa. Ya Allah, sumber pertolongan kami terus mohon Tuhan mengingatkan kami dimanapun kami berada dan bersikap, bahwa kami harus membangun komunikasi yang baik kepada pasangan, anak, cucu, menantu, mertua, dan keluarga. Tuhan dampingi kami terus agar kami dapat menjaga kejujuran, dapat menahan amarah, dan terus mampu menyatakan kata-kata yang baik, ramah, dan menahan suara keras membentak penuh emosi tatkala menghadapi permasalahan hidup. Mampukan kami berani bersikap dan berkata jujur kepada istri atau suami kami, ya Tuhan, walau ada konsekuensi yang harus kami tanggung. Kami mohon juga penyertaan Tuhan dalam kami berkata-kata dalam kelembutan dan cinta kasih, serta mensyukuri pasangan hidup kami sebagai berkat dari Tuhan, dan kami harus menjaga, merawat, dan memperlakukan dengan lemah lembut dan penuh kasih. Bapa yang penuh kasih, kami juga menyerahkan seluruh bagian tubuh yang kami pergunakan untuk berkomunikasi dengan sesama, baik itu mulut,
mata, gerakan tubuh, kaki, serta jari-jari kami saat mengetik kalimat pada ponsel. Mohon Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam berkomunikasi dengan sesama. Pada saat kami menemui kesalahpahaman dengan siapapun, kami hanya ingin Tuhanlah yang hadir dan menolong kami, sehingga kami berani bersikap segera meminta maaf. Berkat Tuhan sajalah yang kami nantikan sebagai umat yang sudah Tuhan pilih dan berkati dengan kekayaan dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia yang datang dari Engkau menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.